Di saat banyak orang masih bertanya apakah IKN benar-benar akan ramai dihuni atau justru jadi proyek raksasa yang berjalan lambat, kabar baru kembali datang dari Nusantara. Otorita IKN mengungkap adanya tambahan investasi senilai 1,2 triliun rupiah yang masuk dari PT Dianjaya Indonesia, perusahaan pengembang yang terhubung dengan investor Korea Selatan, bersama PT Biru Makmur Abadi. Menariknya, proyek ini tidak berfokus pada istana, kantor kementerian, atau gedung pemerintahan megah. Investasi tersebut justru menyasar kebutuhan pendukung kota modern, apartemen untuk hunian, hotel, pusat olahraga, hingga area kuliner di kawasan pendidikan IKN. Artinya fokus pembangunan mulai bergeser. Bukan lagi sekadar membangun ibu kota administratif, tetapi mencoba menciptakan kota yang benar-benar hidup, dihuni, dan punya aktivitas ekonomi nyata. Pertanyaannya sekarang, apakah gelombang investasi ini cukup untuk mengubah IKN dari proyek ambisius menjadi kota yang benar-benar berjalan? Namun di balik masuknya investasi dan pembangunan kota modern itu, ada perubahan lain yang berjalan jauh lebih senyap, tetapi dampaknya mungkin jauh lebih besar. Pemindahan ibu kota ternyata ikut mengubah arah strategi pertahanan Indonesia secara besar-besaran. Bukan cuma pusat pemerintahan yang bergeser ke Kalimantan, tetapi juga struktur militer nasional yang perlahan mulai disusun ulang mengikuti posisi IKN. Menariknya, perubahan ini berlangsung di 3 matra sekaligus. Di sektor laut, TNI AL mulai menaikkan status 14 Lantamal menjadi Kodamar atau Komando Daerah Maritim. 8 diantaranya diproyeksikan menjadi Kodamar tipe A dan sisanya tipe B. Perubahan ini bukan sekadar pergantian istilah administratif. Kodamar nantinya dirancang sebagai pusat operasi maritim yang punya kemampuan jauh lebih lengkap, mulai dari pengendalian tempur laut, pertahanan pesisir, sampai koordinasi operasi secara mandiri. Jadi bukan lagi hanya pangkalan logistik, melainkan simpul pertahanan laut yang siap aktif sewaktu-waktu. Korps Marinir juga ikut diperkuat lewat pembentukan Pasmar 4 di kawasan IKN. Langkah ini menunjukkan bahwa pengamanan pesisir dan kemampuan amfibi mulai diposisikan lebih serius. Dalam banyak konflik modern, ancaman justru sering datang dari jalur laut. Karena itu, marinir nantinya dipersiapkan bukan hanya menjaga pangkalan, tetapi menjadi pasukan reaksi cepat di sekitar ibu kota baru. Di udara, transformasinya bahkan terlihat lebih modern. TNI AU menyiapkan lanut permanen di sekitar Bandara VVIP IKN, yang nantinya berfungsi sebagai pusat pertahanan udara strategis Kalimantan. Sistem radar jarak jauh akan mengawasi jalur udara dari utara hingga Alki 2. Sementara skadron tempur, pesawat angkut, dan helikopter VVIP disatukan dalam sistem operasi terpadu. Indonesia juga mulai membangun jaringan pertahanan udara terhubung dari Natuna hingga Kalimantan, termasuk lewat radar GCI asal Prancis yang mampu memantau ancaman secara real time. Sementara di darat, TNI AD menyiapkan kodam khusus IKN dan mulai mengintegrasikan radar, drone, rudal, hingga pusat komando digital dalam satu sistem pertahanan modern yang saling terkoneksi. Yang sedang berubah ternyata bukan cuma lokasi ibu kota atau penempatan pasukan. Di balik pembangunan IKN, Indonesia juga perlahan mulai mengubah cara berpikir soal pertahanan nasional. Selama bertahun-tahun, strategi pertahanan Indonesia cenderung bersifat reaktif. Ancaman datang dulu, lalu negara merespons. Tetapi pola ancaman global sekarang sudah jauh berbeda. Perang modern tidak selalu dimulai dengan invasi terbuka. Serangan siber, drone, sabotase digital, sampai proxy war bisa melumpuhkan sebuah negara tanpa satu pun tank melintasi perbatasan. Karena itu, arah pertahanan Indonesia mulai bergerak menuju konsep smart defense yang lebih terintegrasi, cepat, dan berbasis teknologi. BRIN bahkan mulai mengkaji penerapan sistem ini di IKN karena Nusantara dipandang sebagai pusat strategis baru Indonesia di tengah rivalitas besar kawasan Indo-Pasifik.
Dari sinilah konsep A2AD atau Anti-Access dan Area Denial mulai relevan. Indonesia memang tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif, tetapi pada saat yang sama mulai memperkuat kemampuan untuk mengontrol wilayah strategis melalui radar, rudal, kapal perang, dan jaringan komando terpadu. Posisi Kalimantan dianggap sangat penting karena dari titik ini Indonesia bisa memantau jalur Laut Sulawesi, Selat Makassar, Natuna, hingga Alki yang menjadi salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Namun menariknya, konsep pertahanan baru ini tidak hanya bergantung pada senjata. Indonesia juga mulai menggabungkan hard defense seperti sistem rudal dengan soft defense, berupa diplomasi, teknologi, dan integrasi nasional. Inilah evolusi modern dari konsep Sishan Kamrata. Jika dulu identik dengan perang gerilya dan mobilisasi rakyat, kini bentuknya jauh lebih digital dan saling terhubung. TNI, kementerian, lembaga siber, industri pertahanan, hingga pemerintah daerah mulai diarahkan masuk ke satu ekosistem pertahanan terpadu. Yang paling futuristik adalah penggunaan AI dan One Signal Network di IKN. Nantinya seluruh sistem pengawasan, komunikasi, dan pertahanan akan terhubung dalam satu jaringan real-time berbasis kecerdasan buatan. Karena di era sekarang, kemenangan perang bukan lagi sekadar soal jumlah pasukan, tetapi siapa yang lebih cepat membaca ancaman lebih dulu. Indonesia saat ini berada di tengah persaingan geopolitik terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Posisi geografis yang strategis membuat Indonesia tidak bisa benar-benar jauh dari tarik-menarik pengaruh antara China dan Amerika Serikat. Tekanan paling nyata terlihat di Laut Natuna Utara. China terus membawa klaim Nine Dash Line yang memotong zona ekonomi eksklusif Indonesia. Meski putusan arbitras Den Haag 2016 sudah menolaknya. Namun Beijing tetap aktif mengirim kapal Coast Guard dan patroli militernya ke sekitar Natuna. Gangguan terhadap nelayan hingga aktivitas eksplorasi energi menunjukkan pola gray zone warfare, yaitu tekanan bertahap tanpa perang terbuka untuk membangun pengaruh secara perlahan. Di saat yang sama, China juga memperkuat pulau-pulau buatannya di Laut Cina Selatan, seperti Fiery Cross Reef dan Mischief Reef dengan radar, pelabuhan militer, rudal, hingga landasan tempur. Kondisi ini membuat wilayah Natuna semakin dekat dengan jangkauan proyeksi militer Beijing. Sementara itu, Amerika Serikat juga terus memperkuat jaringan pertahanannya di sekitar kawasan. Pangkalan marinir AS di Darwin, Australia Utara, menjadi titik penting pengawasan Asia Tenggara. Diego Garcia di Samudra Hindia berfungsi sebagai pusat logistik strategis. Sedangkan Guam menjadi benteng utama kekuatan udara dan laut Amerika di Pasifik. Pengaruh Washington juga terlihat lewat fasilitas logistik militernya di Singapura. Dermaga Sembawang dan pangkalan udara Paya Lebar memungkinkan kapal perang serta pesawat Amerika Serikat bergerak cepat di sekitar Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Akibatnya, Indonesia kini berada di antara dua lingkar kekuatan besar, ekspansi maritim Cina di utara dan jaringan pertahanan Amerika di selatan serta barat. Situasi ini membuat Indonesia berisiko terseret dalam persaingan strategis yang semakin kompleks. Karena itu, pembangunan IKN tidak lagi hanya dipandang sebagai proyek pemindahan ibu kota. Nusantara mulai dilihat sebagai pusat lahirnya doktrin pertahanan baru Indonesia. Lebih modern, terintegrasi, berbasis teknologi, dan mampu menjaga wilayah Nusantara secara simultan di darat, laut, udara, hingga ruang siber.